Ini ada warga SKDA 52, jadi kalau Anda mau gabung dan diskusi dengan saya, silahkan masuk ke WA Group. Gratis berweda terbaik. Kalau butuh pendampingan, kami siap mendampingi. Mungkin ada biaya tapi Anda kan aman gitu kami dampingi. Jadi kalau mau ini silakan gabung ke 0815575 kali. Ini ada nasabah yang digugat sederhana oleh si bank karena dengan hutang 200 juta, nilai jaminan 80 juta, lama kredit 36 bulan, cicilan per bulan 7 juta 457, berapa kali masuk sudah 23 kali nyicil, berapa kali terus sudah macet 2 tahun, sudah SP3 dan sudah masuk ke gugatan sederhana. Jadi bank ini sekarang ini kenapa melakukan tindakan yang luar biasa ekstrim karena apa? Karena NPL mereka pada naik semua gitu. Non performing loan jadi nasabah yang dikejar-kejar kalau nggak langsung dilelang gitu. Dan bukan satu bank, hampir seluruh bank seperti itu. Jadi Anda harus siap-siap. Ini curhatnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita Kapten. Saya kan udah dapat SP1, 2, 3, juga udah masuk GS. Dan udah masuk GS ya, malah besok mau sidang. Padahal saya udah ikhtiar nego ke bank untuk membayar pokoknya saja. Saya kalau angsuran sudah masuk 23 kali dikali 7,4 juta sekian, sudah masuk kira-kira 170 jutaan dan nilai hutangnya itu 200 juta. Dan saya maunya sih bisa nego untuk bayar pokoknya saja, karena saya cuma punya dana mentok di 35 juta dan sudah ya tidak ingin punya hutang lagi. Tapi pihak bank sulit gitu untuk diajak negosiasi, tidak ada kebijakan dan tidak ada hasil gitu. Udah berapa kali ke bank juga malah disuruh sidang. Tadi sih saya karena mepet disuruh masukin uang yang ada 30 juta, tapi itu tidak memotong ke baki debit. Saya sudah pusing. Gimana ya Pak? Jadi kalau Anda mau curhat segala macam-macam, silakan ke WA saya 0815575 kali. Gabung dengan WA Group SKDA, gratis kok, berbayar doa terbaik. No sara, apapun agamanya, suku kami tidak memandang dulu. Yang penting Anda mau lunas riba, utang riba. Ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiya di qulatilati adikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bil mu'minina. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Ini kan digugat sederhana, tenangkan diri dulu segala macam-macam karena gugatan sederhana menyangkut atas tanah itu bisa mengajukan keberatan. Jadi menghadapi gugatan sederhana yang tidak sesuai dengan ketentuan karena menyangkut hak atas tanah, Anda harus segera mengajukan keberatan resmi ke pengadilan dengan dasar hukum yang kuat mengenai mengetahui dan memanfaatkan peraturan yang berlaku seperti peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 dapat membantu Anda memperjuangkan hak dengan lebih baik. Selain itu Anda disarankan untuk kalau memang ini di gugatan sederhana Anda menangkan atau Anda kalah, Anda melakukan di gugatan umum peradilan aja karena kita mainkan strategi buying time dengan mereka semua gitu. Jadi intinya seperti itu. Langkah menghadapi gugatan sederhana ya. Jadi periksa legalitas gugatan, jenis gugatan. Gugatan sederhana seharusnya yang digunakan untuk dalam perkara perdata dengan nilai tuntutan di bawah 5 juta dan tidak terkait dengan kepemilikan tanah dan benda tidak bergerak lainnya. Karena itu menyangkut hak atas tanah yang Anda bisa berargumen bahwa itu seharusnya bukan masuk ke gugatan sederhana. Jadi ini ya gitu. Terus ajukan keberatan ya. Ajukan eksepsi dan keberatan terhadap gugatan sederhana dengan alasan bahwa perkara itu menyangkut hak atas tanah dan harus mulai proses gugatan biasa ya, umum gitu. Bank itu kadang tidak mau melakukan itu karena apa? Karena waktunya cukup lama gitu. Jadi kalau Anda mau fight sekalian segala macam-macam, saya siap bantu di pengadilan dan Anda harus berani jadi pengacara di sendiri terus.
Terus permohonan pengalihan ya, ajukan permohonan kepada hakim agar perkara ini dialihkan menjadi gugatan biasa. Jadi Anda bisa melakukan permohonan pengalihan, nanti saya siapkan suratnya. Yang ketiga, dasar hukumnya. Satu, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pasal 3 ayat 1, ini dengarkan ya, gugatan sederhana adalah gugatan perdata dan nilai gugatan material paling banyak 500 juta. Ini udah masuk pada kasus Anda. Tapi pasal 4 ayat 2, perkara yang tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana adalah perkara yang menyangkut sengketa atas hak kepemilikan atas tanah. Itu yang kita lakukan. Jadi kita paksa mereka bahwa ini ada tanahnya gitu. Dan ini sudah beberapa kali saya lakukan dan alhamdulillah menang. Saya juga pernah dapat gugatan sederhana seperti ini dan saya menangkan gitu, alhamdulillah gitu. Sehingga padahal yang saya lawan adalah LPS ya waktu itu. Jadi intinya seperti itu. Terus kita undang-undang KUH Perdata, ini dasarnya mengenai pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang bisa dijadikan dasar untuk memeriksa atas perjanjian kredit Anda dengan Bank BRI sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau bukan gitu. Terus pasal 1457 KUH Perdata mengenai jual beli yang dapat relevan jika ada aspek jual beli dalam perjanjian kredit Anda. Ini sebagai tambahan aja. Saya siapkan suratnya seperti ini ya. Catat pelan-pelannya. Kepada yang terhormat, pertama kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri, sebutin pengadilan mana, alamatnya di mana, segala macam perihal keberatan gugatan sederhana dengan nomor perkara yang sebutin dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, sebutkan nama Anda, alamat, nomor rekening, terus kalau bisa sih perjanjian kredit kalau ada dan yang lainnya, bla bla dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Bank BRI dengan nomor perkara sebutin nomor perkaranya. Dengan ini saya mengajukan keberatan atas dasar 1. Jenis perkara tidak sesuai. Perkara ini jelaskan perkara ini menyangkut hak atas tanah dan bukan perkara dengan nilai tuntutan material di bawah 500 juta. Oleh karena itu perkara ini harusnya tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan MA nomor 4 tahun 2019 dan harusnya masuk ke gugatan umum, peradilan umum. Kedua, hak atas tanah. Perkara yang menyangkut hak kepemilikan atas tanah yang harusnya diselesaikan melalui proses gugatan biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang yang berlaku. Ketiga, dengan ini saya mohon kepada majelis hakim untuk mengalihkan perkara ini gugatan sederhana biasa agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi Anda minta ke hakim, jangan di gugatan sederhana, langsung dialihkan ke gugatan umum aja. Hormat saya, tanda tangan Anda, nama Anda, alamat Anda, email, segala macamnya kalau bisa gitu. Jadi ajukan surat seperti itu. Kalau Anda ingin mempertahankan seperti itu segala macam-macam, Anda berhak untuk Anda harus berani fight dengan mereka, jangan sampai mereka seenak-enaknya aja gitu. Dan kalau memang dilanjutkan di gugatan sederhana, terus Anda tetap aja lakukan pembelaan juga bahwa saya sudah nyicil selama 23 kali dan saya kooperatif, saya ingin pasti bank akan melakukan bahwa itu bukan perkara atas sana tapi perkara pemberian uang banknya. Nggak bisa juga, tapi utang itu nggak bisa juga gitu. Dan Anda juga tetap berbuat baik selama prosesnya, lakukan tobat riba dan yang lainnya, sehingga dapat pertolongan dari Allah. Kalah menang di pengadilan itu ditentukan oleh hakim gitu. Jadi kita tidak bisa, dan kebanyakan karena bank cukup kuat segala macam-macam, Anda siap dan berani menghadapinya. Kalau kalah gugatan sederhana ini, Anda ajukan aja di gugatan ini umum. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barnya sudah jadi. Ini ayo kawan, mari kita buat sob. Project